Mas, vario ini tak cek. Vario 125. GVT biasa Mas. Seal poli. Merbagi bocor, wajib ganti seal poli. Terus bagian depan ini, bagian depan sih aman, bagian depan aman Mas, enggak bocor sih. Bagian depan berarti resah ganti seal poli ini. Terus sing marai gredeg-gredeg Mas, sebenarnya ada beberapa faktor. Nah, berhubung iki wis rada longgar, nah nek dipasang jelas banget. Tahan. Nah, intinya rumah roller plus bosing iki rada longgar space. Ganti deh Mas, yo ora ganti rak masalah Mas. Ini kan belum terlalu parah banget. Yo memang space wis ada di atas toleransi lah. Informasi. Terus kemudian himbauan ya untuk teman-teman yang suka utak-atik unit matic, khususnya Honda ya, itu perlu diperhatikan teman-teman, khususnya di bagian pemasangan pada bagian roller, pada bagian roller itu sendiri. Nah ini belum saya buka-buka dari tadi. Contohnya seperti ini Mas. Nah, perhatikan ini, menurut saya ini tepat. Menurut saya pribadi ini tepat pola pemasangannya. Tapi saya Mas, iya. Tuh. Tadi kan seperti ini. Nah, ini yang bagian tajam, sisi tajam itu di sebelah sini Mas. Kemudian ini ada sisi yang halus. Ini letaknya di bagian sebelah kanan. Tujuannya apa? Ketika ini nanti roller berputar, beban tumbuh yang paling dominan itu di sebelah sini Mas, di sebelah kanan. Kalau pemasangan seperti ini benar. Kemudian untuk yang sebelahnya ini kurang tepat. Nah, biasanya mengalami goresan Mas di bagian sebelah sini. Nah, lama kelamaan rumah roller itu akan terkikis, bagian sampingnya itu terkikis. Seharusnya bagaimana?
seharusnya ya seperti ini Mas. Nah seperti ini semua. Kemudian ini yang sebelah juga kurang tepat ya. Sorry ralat, bener pemasangannya seperti ini ya. Yang bagian tajam itu di sebelah sini. Nah seperti ini. Kemudian ini juga kebalik. Nah seperti ini. Terus ini juga kebalik seperti ini seharusnya. Nah ketika ini berputar kan seperti ini. Nah ketika di bagian bawah seperti ini Mas. Nah seperti ini, beban yang paling dominan itu beban bagian bawah sini Mas. Otomatis ketika pemasangannya ini terbalik, yang bagian tajam di bawah ya seperti ini. Nah otomatis Mas, beban tumpu yang paling dominan itu di sini nanti. Ketika ini bagian tajam diposisikan di sini, otomatis bagian sebelah sini Mas. Nah pembatasnya itu cepat rusak, jadi jangan sampai terbalik ya. Yang kasar itu atau yang tajam itu di sebelah sini. Koreksi kalau salah. Nah seperti ini muternya. Nah seperti ini. Nah otomatis beban tumpu yang paling berat itu di bagian bawah sini. Sedikit himbauan ya Mas, khusus Neotek Mas. Bahas khusus Neotek, GL Pro, Neotek, terus CP100 yang lama ya Mas. Terus Mega Pro Tiger Mas. Misalnya jenengan ganti oli itu Mas, diperhatikan Mas bagian filter oli Mas. Filter oli, khususnya filter oli Mas. Nah kalau sudah seperti ini Mas, fatal Mas, mesin tetap fatal. Masalahnya oli tidak bisa lancar Mas. Oli tidak bisa lancar naik ke bagian atau masuk ke bagian pompa oli. Masalahnya bagian filter kasa Mas wis tersumbat oleh kotoran, banyak residu bekas lem. Nah makanya jenengan bongkar semua mesin ya, pastikan dulu Mas. Itu biasanya kalau saya Mas 2 kali penggantian oli mesin Mas. Yang pertama itu untuk membersihkan bagian dalam, kemudian pengecekan bagian pompa oli seperti ini, kemudian oli itu ditap lagi, mau dipasang lagi atau enggak. Kalau saya Mas tak ganti baru lagi. Masalahnya apa kalau sudah seperti ini Mas, riskan mesin itu Mas bisa kerja 2 kali, kita bisa bongkar 2 kali. Dan pastinya komponen itu Mas banyak mengalami kerusakan, aus. Nah contohnya Mega Pro Primus. Nah seperti ini Mas, perlu diperhatikan walaupun mungkin sepele Mas, sepele ya, tapi ya resikonya fatal Mas. Piston Mas, piston walaupun original kualitasnya, nah itu baret lagi Mas, rambut halus. Nah seperti ini, itu baik posisi bagian depan maupun bagian belakang, jenengan bisa dilihat. Ini akibat dari oli yang kurang stabil atau kurang lancar Mas, naik ke bagian pompa oli itu. Terus bagian komponen-komponen lain pasti mengalami aus Mas, pasti mengalami aus, baik nokon as, kemudian stang piston, terus bagian kopling juga mengalami masalah Mas. Pejamkan mata dan tarik nafas. Ini saatnya upgrade ke Grab Car Plus. Dengan mobil baru lebih nyaman, AC pasti dingin dan ruang terbuka.
Oke mas, punya jenengan wis sudah tak bersihkan semua mas, mulai bak GVT, terus lubang intake manifold, kemudian throttle body sama pop filter mas. Oke mas, sudah steril bersih, untuk bagian throttle body mas. Hanya mengupayakan bagian internalnya ya mas, kemudian bagian eksternal bersih seperti ini aja mas. Intinya bagian internal tak pasti bersih mas. Terus bagian intake manifoldnya juga sudah tak bersihkan, sudah tak upayakan. Kemudian filter mas, tetap pertahankan yang lama itu mas, lembab, masalahnya lembab seperti ini. Nah kalau di belah-belah itu mas, di sini tuh ada semacam kayak oli, yang penting bagian sela-sela sini mas tidak ada debu atau tidak ada kotoran. Kalau ini original A1 tetap tak pertahankan. Box filter juga sudah tak cuci mas, sudah tak bersihkan maksimal. Bak GVT juga sudah tak bersihkan. Ini berlubang ya mas, asli sudah tak bersihkan, sudah tak upayakan, tidak seperti semula. Terus box filter bagian rumahnya juga sudah tak cuci, tidak bersih 100%, tapi tak upayakan mas. Intinya lebih baik daripada sebelumnya. Terus kampas ganda masih aman, untuk kampas gandanya masih aman mas, untuk kampas gandanya masih aman punya jenengan. Selang filter, terus lonceng ganda juga sudah tak haluskan mas, bagian ininya biar napak secara sempurna, biar tidak gredek-gredek, mengurangi gredek-gredek lebih ekstrim daripada sebelumnya, seperti itu mas.